Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi dalam tafsir beliau Asy-Sya'rawi menjelaskan tentang kandungan ayat dalam surat Fatir ayat 88. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifan alwanuhu kadzalik. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Syekh Mutawalli menjelaskan kandungan ayat tersebut sangatlah luas. Di awal ayat Allah menjelaskan, kalau kita melihat ayat sebelumnya itu Allah menjelaskan bagaimana Allah menurunkan hujan, kemudian menumbuhkan buah-buahan dari hujan tersebut dan menciptakan gunung-gunung yang berwarna-warni. Kemudian juga manusia, kemudian binatang jelata, kemudian binatang ternak, juga semua bermacam-macam. Kemudian di akhir ayat 88, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, innallaha azizun ghafur. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu adalah seorang ulama. Ternyata konsep ulama itu sangat luas. Kalau kita melihat tentang spesifikasi yang akan ditekuni oleh setiap insan, bukan hanya mereka yang terus-menerus mempelajari ilmu agama saja yang dikatakan sebagai ulama itu takut kepada Allah, karena itu belum memberikan satu kepastian. Ketika dia mendapatkan ilmu agama tinggi, tapi dia takut kepada Allah. Buktinya masih banyak orang-orang yang secara keilmuan agamanya tinggi, tapi secara hati mereka belum khusyuk dan belum takut dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, Syekh Mutawalli dalam tafsirnya beliau menjelaskan, ulama yang dikatakan di situ bukan hanya mereka yang fokus pada pendidikan agama saja, tapi juga mereka yang menekuni ilmu-ilmu alam, menekuni ilmu-ilmu lainnya, tapi dengan ilmu tersebut membuat hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat diri mereka dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu mungkin sekarang kita dalam masa pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer, seleksi bersama masuk perguruan tinggi negeri. Kita melihat adik-adik kita sudah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari untuk bagaimana kemudian dia bisa masuk ke dalam satu profesi yang ditekuninya, dan tentunya nanti itu harapannya mereka mendapatkan ilmu yang ilmu tersebut membuat mereka semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita sudah masuk ke hari ke-6 dari bulan Ramadan. Profesor Dr. Wahbah Duhaili rahimahullahu ta'ala, beliau menjelaskan salah satu keutamaan bulan Ramadan adalah bulan di mana diijabahkan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau melandaskan hal ini kepada rentetan ayat Al-Quran. Kalau kita lihat dari surat Al-Baqarah 183 tentang siyam, kemudian tentang menggantikan puasa, ya Allah berikan keringanan, dan ada salah satu ayat di antara ayat-ayat siyam tersebut, yaitu tentang keutamaan berdoa. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Jadi di antara rentetan ayat tersebut ada ayat tentang doa. Nah, kenapa kemudian Prof. Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah ta'ala menekankan bulan Ramadan juga momentum untuk kita berbanyak doa. Nah, apa sebenarnya doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah SAW, baik itu di bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan? Ada salah satu doa yang diriwayatkan di dalam Sunan An-Nasa'i, ya, hadis dari Abu Hurairah, an Abi Hurairah radhiyallahu an qala. Jadi dari Abi Hurairah, beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW biasa membaca doa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la yashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ada 4 hal yang Rasulullah terus mengingatkan kita dan juga mempraktekkan
memohon kepada Allah untuk meninggalkan perbuatan yang sia-sia. Apa perbuatan sia-sia? Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Sekarang banyak kita menuntut ilmu, ya, ilmu apapun yang kita tuntut, ternyata kita masih mungkin terbersit di dalam hati kita ilmu yang kita tuntut itu untuk mendapatkan sisi material saja. Dengan adanya ilmu yang kita dapatkan itu, kita bisa menjadi orang hebat. Dengan adanya ilmu tersebut, kita menjadi orang terkenal. Dengan adanya ilmu tersebut, kita menjadi orang yang luar biasa. Sehingga terlepas niatan dalam hati kita bahwa dengan ilmu tersebut seharusnya kita merupakan wujud dari ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari sama-sama kita terus berdoa dengan Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa. Kemudian apa permintaan kedua Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa min qalbin la yakhsha. Ternyata hati yang tidak khusyuk, hati yang tidak fokus dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang tidak merasa takut sehingga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah mendapatkan ilmu, ternyata hatinya tidak sesuai untuk bagaimana kemudian mendekatkan diri kepada Allah, sehingga ilmu tersebut tidak ada manfaatnya sedikit pun bagi yang bersangkutan. Kemudian apa? Wa min nafsin la tashba'. Dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Sering kita lihat banyak dari kita yang terlena dengan kehidupan dunia kita. Sudah ada satu mobil, kita pengen mobil yang kedua. Sudah ada dua mobil, kita pingin yang lebih besar lagi. Kita kepingin yang lebih besar lagi, sehingga waktu yang kita habiskan, niat kita bukan hanya ketaatan kepada Allah, tapi kita mengejar duniawi tersebut. Karena jiwa ini tidak pernah puas terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Sehingga terus-menerus harapannya kita bisa membacakan doa tersebut, sehingga kita terlepas dari jiwa yang tidak pernah merasa puas. Kemudian yang terakhir, wa min du'ain la yustajabu laha. Dari doa yang tidak diistijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi 4 hal yang memang Rasulullah SAW sering membacanya, sehingga itu menjadi juga bacaan bagi kita seharusnya di dalam menjalani kehidupan ini. Kita sama-sama meminta perlindungan kepada Allah, dihindarkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, yang tidak fokus, yang tidak dekat kepada Allah dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dari jiwa yang tidak pernah merasa puas terhadap apa yang sudah kita terima. Serta yang terakhir dari doa-doa yang kita panjatkan siang malam yang tidak pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berangkat dari permasalahan keilmuan hati dan jiwa serta doa yang kita panjatkan tadi, ternyata akhir dari perjalanan kehidupan kita adalah menghadapi yang namanya kematian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara, yauma la yanfa'u maluhu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Subhanallah, luar biasa. Ketika Allah mengatakan nanti kita akan datang pada suatu hari di mana harta itu tidak bermanfaat, anak itu tidak bermanfaat, mereka tidak bisa memberikan manfaat kepada kita, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan qalbun salim, dengan hati yang salim. Amal kita banyak, tanpa adanya qalbun salim, maka itu percuma. Ilmu kita tinggi, tanpa ada qalbun salim, maka itu sia-sia. Semua pekerjaan yang kita lakukan, sebagai guru kah kita, sebagai ustaz kah kita, sebagai dosen kah kita, sebagai pendidik kah kita, sebagai da'i kah kita, yang terus-menerus menyuruh kepada kebajikan, tapi tanpa ada qalbun salim itu, maka tentu semua hal yang kita kerjakan itu sia-sia. Nah, kaitannya qalbun salim ternyata juga sering kita dengarkan salah satu hadis yang Imam An-Nawawi meletakkan hadis tersebut di nomor 1 di dalam hadis arba'in, innamal a'malu binniyat. Setiap perbuatan tadi, perbuatan dalam berhubungan dengan amal kita, perbuatan berhubungan dengan ilmu kita,
perbuatan yang berhubungan dengan muamalah kita, ternyata itu kaitannya dengan hati. Innamal a'malu binniyat, berkaitan dengan niat kita. Nah, niat seperti apa? Sehingga kalau niat itu sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah, maka itu baru dinamakan dengan qalbun salim. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan itu menjadi pencerah dan pengingat bagi kita semua. Terlebih lagi di bulan Ramadan ini, terus-menerus kita perbanyak doa. Doa-doa yang sering dibacakan oleh Rasulullah, termasuk doa menghindarkan diri kita dari 4 kesia-siaan dan menjaga hati kita supaya menjadi hati yang senantiasa qalbun salim ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.